Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yang kelima, yaitu tentang lingkungan politik dalam aktivitas manajemen internasional. Pembicaraan mengenai lingkungan politik kita awali dengan melakukan pembahasan terkait hubungan antara sistem politik dengan sistem ekonomi. Jadi berikut ini adalah beberapa istilah-istilah yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hubungan sistem politik dengan sistem ekonomi. Ya. Nah, istilah-istilah berikut memang sering sekali ya sudah tidak asing lagi kita dengar. Nah, dalam hal ini kita coba untuk melihat beberapa konsep dasar tentang definisi dari setiap istilah berikut. Ya. Nah, di sini untuk memudahkan pemahaman penjelasan tentang keterkaitan hubungan sistem politik dan ekonomi ini kita lihat dalam konteks pengkutupan yang berbeda dari titik yang ekstrim, yaitu kutub A dan kutub Z. Yang pertama, terkait dengan ideologi politik, kita mengenal di satu sisi ada istilah liberalisme dan di sisi ekstrim yang lainnya adalah komunisme. Liberalisme ini merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Ya. Jadi secara umum liberalisme ini mencita-citakan masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Ya. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan sistem pemerintahannya transparan, menolak adanya pembatasan terhadap kepemilikan individu. Jadi paham liberalisme ini lebih lanjut akan menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Ya. Nah, kemudian ideologi politik yang berlawanan dari liberalisme adalah komunisme. Nah, di sini komunisme itu merupakan ideologi politik sebagai alat kekuasaan, memiliki prinsip bahwa semua adalah milik rakyat, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya. Kemudian komunisme ini juga kita kenal dengan istilah anti-liberalisme. Komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan, yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya adalah terkait rejim pemerintahan. Jadi ada istilah demokrasi, di titik yang berlawanan ada istilah otokrasi. Demokrasi di sini maksudnya bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ya. Nah, demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan, baik dalam merumuskan, mengembangkan, atau pembuatan hukum. Ya. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, sosial budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedur-prosedurnya. Ya, jadi demokrasi di sini mengandung makna bisa kita simpulkan mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia secara individu. Ya. Nah, berikutnya otokrasi ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Ya. Jadi memusat. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokrator, yang secara harfiah
artinya berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Autokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki atau kekuasaan oleh minoritas atau oleh kelompok kecil, dan demokrasi oleh kekuasaan mayoritas atau oleh rakyat. Nah, berikutnya yang ketiga adalah struktur birokrasi. Kita mengenal istilah desentralisasi dan lawannya adalah sentralisasi. Desentralisasi ini merupakan suatu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, ya. Nah, pendelegasian wewenang birokrasi ini dilakukan dapat sepenuhnya, dapat pula sebagian. Nah, misalnya birokrasi untuk keamanan, hukum, kebijakan fiskal itu dikelola oleh terpusat oleh pemerintah pusat. Sedangkan aspek lainnya didelegasikan kewenangan pengelolaannya oleh daerah, ya. Nah, jadi Indonesia, khususnya kalau untuk Indonesia, pada masa reformasi, ya, di era reformasi itu struktur birokrasi terjadi perubahan yang dulunya lebih banyak kepada sentralisasi, sekarang mengarah kepada desentralisasi yang kita kenal dengan istilah otonomi daerah, ya. Nah, kemudian penjelasan untuk sentralisasi ini adalah kewenangan pengelolaan birokrasi pemerintahan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat, ya. Nah, pemerintah pusat di sini yang dimaksudkan adalah presiden dan dewan kabinetnya. Kewenangan yang dimaksud oleh kewenangan politik serta juga kewenangan administrasinya, ya. Jadi kewenangan politik itu maksudnya kewenangan membuat dan juga memutuskan kebijakan, ya, sedangkan kewenangan administrasi merupakan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan, ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan tentang ideologi ekonomi. Kita mengenal istilah kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme merupakan ideologi perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Nah, misalnya memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya, ya. Jadi dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Nah, tapi pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian, ya. Nah, untuk sosialisme merupakan ideologi ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Ideologi ekonomi sosialisme ini memiliki prinsip dasar utama, yakni pemilikan harta itu oleh negara. Jadi hak individu untuk memiliki harta dan memanfaatkan produksi itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya adalah pengelolaan ekonomi. Kita mengenal istilah mekanisme pasar dan perencanaan terpusat. Dalam mekanisme pasar, regulasi ekonomi dilakukan oleh pasar. Maksudnya oleh permintaan dan penawaran. Pemerintah memberikan kebebasan kepada individu dan lembaga swasta untuk mengelola produksi dan konsumsi sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Nah, jadi di dalam mekanisme pasar ini, harga itu ditentukan oleh demand dan supply. Aktivitas ekonomi umumnya ditujukan untuk mendapatkan laba. Lalu persaingan itu terjadi bebas dilakukan. Kemudian kepemilikan barang oleh rakyat juga bebas. Kemudian penggunaan barang yang dimiliki dan jasa yang dimiliki juga bebas, ya. Kemudian ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan badan-badan swasta, ya. Nah, perencanaan terpusat itu sebaliknya. Pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Nah, perencanaan terpusat ini biasanya dikenal juga dengan istilah perekonomian terencana atau plan economics, ya. Memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi untuk mengalokasikan hasil produksi, ya. Nah, landasan sistem ekonomi perencanaan terpusat ini
berlawanan ya dengan sistem ekonomi pasar bebas. Jadi pada sistem perencanaan terpusat ini kegiatan ekonomi diatur oleh mereka berkeyakinan ya pada sistem perencanaan terpusat ini memiliki keyakinan bahwa kegiatan ekonomi yang diatur oleh mekanisme pasar itu justru akan selalu berdampak menimbulkan pengangguran dan ketidakadilan ya. Nah, ini jadi beberapa istilah yang sering kali kita dengar tentang sistem politik keterkaitannya dengan sistem ekonomi. Berikutnya kita akan membahas tentang kekuatan-kekuatan dalam sistem politik yang dapat berpengaruh pada aktivitas manajemen internasional. Kekuatan yang pertama adalah nasionalisasi. Nasionalisasi ini adalah pengambil alihan kepemilikan swasta, baik asing maupun lokal, oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah mengambil alih investasi dari swasta, ya, baik pemiliknya pihak lokal maupun pihak asing. Ya. Nah, pemerintah melakukan nasionalisasi ini beberapa tujuannya, diantaranya adalah meningkatkan ekonomi nasional, untuk menyelamatkan penanaman modal dalam negeri, atau untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan kepastian hukum ya untuk investasi yang ada, kemudian mendorong pengembangan ekonomi nasional dan bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, jadi nasionalisasi ini contohnya yang dilakukan oleh Indonesia itu dikarenakan adanya perubahan situasi politik di mana kita merdeka tahun 45 sehingga banyak perusahaan-perusahaan swasta milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia ya pasca kemerdekaan. Contohnya PLN, kemudian Pertamina ya. Nah, ini adalah contoh kasus-kasus yang dinasionalisasi. Nah, kemudian bagaimana implikasinya? Kalau kita lihat kembalikan lagi kepada konteksnya dalam pembelajaran kita tentang aktivitas internasional ya. Ketika nasionalisasi itu banyak terjadi di suatu negara, maka ini memberikan sinyal warning bagi investor asing untuk masuk ke negara tersebut ya. Karena bisa jadi potensi aset-aset mereka dinasionalisasi oleh negara tersebut menjadi tinggi ya. Jadi simpulannya nasionalisasi yang trennya menunjukkan frekuensi yang sering atau banyak terjadi di suatu negara itu memberikan ancaman bagi investor asing untuk melakukan investasi di negara tersebut ya. Nah, lawan dari nasionalisasi adalah privatisasi. Privatisasi ini biasanya kita kenal dengan istilah lainnya, denasionalisasi atau swastanisasi atau penswastaan ya. Nah, jadi itu sama semua istilah itu dengan istilah privatisasi. Merupakan proses pengambil alihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi ya. Jadi ini merupakan lawan dari nasionalisasi ya. Nah, tujuan privatisasi ini misalnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kinerja, dan pendapatan negara. Ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan milik negara yang diswastanisasi ini adalah perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, penurunan produktivitas, atau permasalahan-permasalahan yang berdampak terhadap sulit untuk bisa memperoleh pendapatan atau laba yang berkontribusi untuk keuangan negara ya. Nah, kita lanjutkan yang berikut, kekuatan yang berikutnya yang mempengaruhi aktivitas internasional dalam lingkungan politik ini adalah nasionalisme. Nasionalisme ini merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa
yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Jadi dengan demikian masyarakat suatu bangsa ini akan merasakan adanya kesetiaan mendalam kepada bangsa itu sendiri. Jadi ya rasa cinta terhadap negaranya, ya. Nah, dampak nasionalisme bagi aktivitas manajemen internasional ya ini biasanya dapat dilihat dari beberapa hal ya, seperti pembatasan terhadap tenaga kerja asing, pembatasan terhadap pasokan atau barang-barang impor, lebih memilih pemasok dan produsen lokal ya, atau banyak dilakukan proteksi terhadap pelaku usaha lokal ya. Itu beberapa dampak dari aktivitas internasional. Jadi kalau fenomena nasionalisme ini tinggi ditunjukkan oleh masyarakat suatu negara, maka ini bisa memberikan ancaman ya bagi investor asing untuk masuk ke negara tersebut. Kekuatan politik yang berikutnya yang bisa berdampak bagi aktivitas internasional adalah kebencian tradisional ya, atau traditional hostility. Nah, maksudnya ini yaitu permusuhan yang telah berlangsung lama antar suku, antar ras, antar agama, antar ideologi, atau antar negara ya. Nah, jadi apabila kebencian tradisional ini cenderung sering terjadi atau trennya menunjukkan peningkatan di dalam suatu negara, maka ini tentunya menjadikan situasi yang tidak kondusif bagi negara untuk berinvestasi, menanamkan modalnya di negara tersebut ya. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya kebencian tradisional ini juga bisa berpengaruh antar waktu ya. Seperti contoh ya, generasi yang lahir di tahun 1920-30-an ya, itu cenderung penolakan terhadap produk-produk yang berasal dari Jepang itu akan tinggi. Berbeda dengan generasi muda Indonesia saat ini ya. Nah, mengapa ini terjadi? Ya karena pada saat itu generasi yang kelahiran 1920-30 ini mereka mengalami bagaimana sakitnya ya, penderitaan yang dirasakan saat Jepang menjajah Indonesia ya. Nah, sehingga dendam bisa terjadi karena mereka melakukan pembunuhan dan merasakan kekejaman-kekejaman Jepang ya, sehingga penolakan terhadap segala sesuatu yang berasal dari Jepang itu relatif tinggi. Nah, tapi kita lihat fenomenanya sekarang itu kan ternyata terjadi pergeseran ya. Justru generasi muda sekarang itu sangat welcome sekali dengan produk-produk yang berasal dari Jepang yang seringkali diasosiasikan dengan produk yang hebat, yang handal, yang berkualitas terbaik dan seterusnya ya. Nah, kita lanjutkan stabilitas pemerintahan. Maksudnya begini, stabilitas pemerintahan ini merupakan situasi kondusif yang terjadi dalam pengelolaan negara ya. Apabila ini dapat diwujudkan, maka akan berdampak pada kondusivitas di berbagai bidang ya, baik sosial budaya, politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga pemerintahan ini dapat dilaksanakan dengan baik, rakyat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintahan itu bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, kalau kondisinya seperti ini tentu akan menunjukkan atau memberikan iklim investasi yang kondusif ya, tidak terkecuali bagi investor asing yang akan berinvestasi di negara tersebut. Kekuatan politik berikutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas internasional adalah terorisme. Ya. Terorisme ini merupakan perbuatan yang cenderung mengarah kepada kekerasan ya, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau menimbulkan rasa takut ya, secara meluas. Nah, ini dapat menimbulkan korban yang sifatnya massal atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis ya, atau kerusakan terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional, lokal ya, dengan motif
ya bermacam-macam, bisa motifnya politik, ideologi, atau gangguan keamanan ya. Nah, jadi apabila di suatu negara tujuan investasi kecenderungan terorisme ini banyak atau sering terjadi, maka hal ini tentunya akan memberikan sinyal negatif bagi iklim untuk berinvestasi di negara tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah organisasi internasional ya. Jadi organisasi internasional ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia ya, terdiri dari beberapa negara ya, tujuannya tentu untuk hal-hal yang positif ya. Jadi untuk menciptakan hubungan internasional yang lebih baik di berbagai aspek, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan teknologi, keamanan, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi untuk memelihara perdamaian ya, untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan dunia ya. Nah, dengan terjalinnya organisasi internasional ini akan semakin memudahkan ya untuk terlaksananya aktivitas internasional. Nah, tidak jarang kita temukan bahwa negara-negara yang terlibat dalam satu organisasi internasional itu seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang tidak terlibat dalam satu organisasi internasional ya. Jadi seringkali terjadi kesepakatan-kesepakatan yang cenderung memudahkan terjalinnya interaksi antar negara ya. Jadi investor asing ini akan semakin dimudahkan ketika negara tujuan investasinya itu menjalin hubungan kerjasama ya dalam satu organisasi internasional dengan pemerintah negara asalnya ya. Nah, inilah beberapa faktor ya yang merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi aktivitas internasional ya. Kita lanjutkan pada beberapa resiko politik yang mungkin dihadapi oleh pebisnis internasional. Yang pertama adalah resiko ketidakstabilan umum ya. Resiko ketidakstabilan umum ini maksudnya resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di suatu negara karena negara tersebut mengalami ketidakstabilan di berbagai bidang, ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, hankam ya, di berbagai bidang tidak stabil ya. Nah, ini akan sangat berdampak terhadap ancaman ya bagi investor asing tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah resiko pengambil alihan investasi asing oleh pemerintah lokal ya. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan di awal ya tentang kekuatan politik yang mempengaruhi aktivitas internasional. Jadi di sini pengambil alihan investasi asing oleh pemerintah lokal, kita mengenal beberapa istilah ya. Nasionalisasi ini maksudnya pengambil alihan investasi asing oleh pemerintah lokal sepenuhnya. Sedangkan domestifikasi itu pengambil alihannya sifatnya sebagian ya. Ekspropriasi ini maksudnya pengambil alihan itu disertai dengan ganti rugi, sedangkan konfiskasi ini adalah pengambil alihan yang tidak disertai dengan ganti rugi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah resiko operasi. Resiko operasi ini maksudnya resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing yang melakukan aktivitas di suatu negara di mana pemerintah lokal membatasi laju operasi investasi asing di negaranya. Ya. Nah, pembatasan itu misalnya berupa pemberlakuan batasan kuota, ya. Apakah kuota produksi, apakah kuota penjualan, ya. Nah, jadi ini mengapa merupakan risiko? Karena bisa jadi kalau tanpa adanya aturan pembatasan kuota, perusahaan asing ini mampu memproduksi dalam jumlah yang lebih besar ya. Tapi karena adanya pembatasan oleh pemerintah lokal, maka kemampuan produksi tadi tidak bisa dimaksimalkan ya. Nah, contoh lainnya lagi dari resiko operasi misalnya aturan penggunaan kandungan lokal. Nah, ini menjadi batasan operasi pada kondisi pasokan lokal itu kualitasnya tidak sebaik dengan yang distandarkan oleh perusahaan ya.
Nah, jadi karena bahan pasokannya itu kualitasnya lebih rendah dari yang distandarkan, ya tentunya akan berdampak terhadap hasil atau output produksi. Nah, kemudian contoh lainnya lagi misalnya aturan tentang penggunaan tenaga kerja lokal. Nah, menjadi hambatan kalau kualitas tenaga kerja lokal ini ya kualitasnya tidak sebaik dengan yang distandarkan. Tentunya ini akan mengganggu produktivitas dan kinerja ya. Nah, ini terkait dengan risiko operasi. Nah, risiko berikutnya adalah risiko keuangan. Risiko keuangan ini maksudnya risiko yang mungkin dihadapi investor asing di suatu negara karena pemerintah lokal memberikan batasan aliran modal atau transfer keuangan ke luar negeri. Ya. Nah, biasanya kan begini ya, investor asing yang masuk ke suatu negara itu merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan induknya yang berada di luar negeri. Nah, tentu sudah merupakan hal umum bahwa ada bagian pendapatan dari penjualan atau keuntungan yang harus disampaikan, ya, ditransfer kepada perusahaan induknya di luar negeri. Ya. Namun pemerintah lokal di negara tempat anak perusahaan ini berada memberikan batasan untuk transfer modal tadi, transfer keuangan tadi. Nah, ini biasanya ya tujuannya supaya tidak terjadi capital outflow yang mengalir besar ke luar negeri ya. Nah, ini beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing. Risiko politik yang mungkin dihadapi investor asing. Nah, kita lanjutkan pada strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan oleh investor asing untuk dapat meminimalkan terjadinya risiko politik yang tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, investor asing dapat turut berkontribusi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara tujuan ya. Nah, jadi misalnya dengan keberadaan mereka membangun pabrik. Nah, itu mereka berkontribusi untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan ya. Nah, kemudian mereka membuka seluas-luasnya kesempatan kepada orang lokal ya untuk berkontribusi terlibat dalam aktivitas mereka. Nah, sehingga tentunya dengan adanya hal-hal demikian itu akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah, daerah atau negara tersebut. Nah, ini yang disebutkan tadi mempekerjakan tenaga kerja lokal ya. Jadi ini tentunya akan bisa menekan angka pengangguran ya. Menekan angka pengangguran, kemudian berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga bisa menekan kemiskinan di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah membagi kepemilikan. Jadi kepemilikan perusahaan itu dapat sharing berbagi dengan pihak lokal. Apakah 50-50, 70-30 ya, porsinya itu ya sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi dengan melibatkan kepemilikan dari pihak lokal ini, tentunya ini akan meminimalisir risiko penolakan yang terjadi. Nah, dan justru akan menimbulkan rasa kepemilikan bersama ya antara si investor asing dengan pihak lokal. Lalu yang keempat adalah menerapkan political neutrality. Nah, sebaiknya investor asing ini tidak memihak kepada kelompok-kelompok politik tertentu ya. Nah, sehingga tidak akan beresiko apabila yang menjadi pihak yang didukung ini ternyata tidak berjaya dalam kekuasaan ya. Jadi lebih amannya netral ya pada kelompok politik manapun. Strategi yang kelima ini dapat dilakukan dengan melakukan aliansi dengan pihak lokal ya. Nah, maksudnya aliansi di sini adalah bekerja sama dengan pihak lokal. Misalnya perusahaan berada dalam industri pabrikan ya. Kemudian dia menjalin kerjasama dengan pemasok adalah pemasok lokal, kemudian untuk angkutan lokal dan perantara juga menggunakan bekerja sama dengan perantara lokal ya. Nah, sehingga dengan semakin banyaknya pihak lokal yang dilibatkan, tentu ini menjadikan pihak lokal itu memiliki ketergantungan pula ya dengan investor asing, sehingga ini dianggap akan lebih aman. Yang keenam adalah menerapkan manajemen lobby ya.
Nah, memang kata lobby di sini itu seringkali dikonotasikan negatif ya. Nah, mungkin bisa kita perbaiki atau kita ganti dengan istilah yang lebih positif. Maknanya itu adalah musyawarah untuk mufakat ya. Nah, musyawarah mufakat ini dilakukan kepada siapa? Ya, kepada semua pihak yang berkepentingan ya. Apakah dengan masyarakat lokal, tenaga kerja, dengan partner bisnis lokal, atau dengan pemerintah lokal di negara tersebut ya. Nah, kita berharap dengan musyawarah mufakat ini win-win solution bisa kita peroleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengantisipasi berbagai risiko-risiko politik yang mungkin terjadi dan menghindari bidang usaha yang berkaitan dengan produk yang sensitif secara politik ya. Apa misalnya produk ini? Ya, contohnya kalau di Indonesia ini beras. Ya, beras ini kan makanan utama ya. Jadi kalau harga beras itu misalnya ya terlalu tinggi, tentu yang menangis ini konsumennya. Tapi kalau harganya terlalu rendah, yang merintih adalah si petaninya ya. Nah, makanya untuk beras ini pemerintah seringkali intervensinya sangat tinggi ya. Jadi untuk investor asing sebaiknya jangan melibatkan diri untuk produk-produk yang bernilai politis ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan tentang penjelasan lingkungan politik yang mempengaruhi aktivitas internasional ya. Semoga hal-hal yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.